Masih dari kelas 10 MPLB 2, saya nomor absen 14. Kayaknya ada Agustin, absen 18. Nama saya absen 32. Guys, hari ini kita lagi ada di sebuah bangunan tua yang penuh sejarah di Solo, namanya Lodji Wetan. Bangunan ini juga punya peran yang penting loh di masa kolonial Belanda. Yuk cari tahu kenapa bangunan ini begitu bersejarah. Solo, Jawa Tengah mempunyai kampung Eropa pada zaman penjajahan Belanda, namanya Lodji Wetan. Lodji Wetan adalah salah satu bangunan peninggalan kolonial Belanda yang terletak di jantung kota Surakarta, tepatnya di kawasan Geladak. Sesuai namanya, Lodji Wetan berada di sebelah wetan alias timur dari benteng Vastenburg. Kata Lodji sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu lodge yang berarti penginapan atau markas. Bangunan ini sudah ada sejak abad ke-19 dan dulunya berfungsi sebagai kampung atau tempat tinggal perwira Belanda. Tempat ini dijuluki sebagai kampung mewah karena sudah dialiri listrik dan tersedia air bersih. Lodji Wetan dibangun sebagai bagian dari sistem pengendalian dan administrasi penjajah Belanda di wilayah Solo. Tempat ini menjadi pemukiman dan pusat kegiatan militer sekaligus simbol kekuasaan kolonial. Berawal dari tinggal di dalam benteng, orang Eropa pun mendirikan pemukiman di luar benteng setelah Perang Diponegoro usai. Tidak diketahui secara pasti kapan mereka berpindah ke Lodji Wetan, tetapi pada sebuah peta tahun 1821 tergambar jelas ada pemukiman di sisi timur benteng. Korelasi dengan perjuangan bangsa Indonesia, Lodji Wetan mencerminkan bagaimana Belanda mendirikan sistem kekuasaan yang kuat untuk mengontrol rakyat Indonesia. Namun, tempat ini juga jadi saksi munculnya semangat perlawanan dari rakyat Solo terhadap penjajahan. Sekarang, Lodji Wetan sudah tidak lagi digunakan sebagai markas militer lagi. Bangunannya masih berdiri kokoh, tapi ada bagian yang sudah direnovasi. Meskipun begitu, bentuk arsitekturnya masih mempertahankan gaya kolonial yang khas. Awalnya Jepang menduduki Surakarta pada tahun 1942. Penghuni pemukiman Lodji Wetan menjadi interniran. Mereka yang tertangkap dimasukkan ke dalam kamp interniran dan disiksa. Sedangkan yang bisa menyelamatkan diri dari tangkapan pasukan Jepang umumnya melarikan diri dengan kembali ke negeri Belanda. Hingga akhirnya kawasan Lodji Wetan sempat mengalami kekosongan dan tak terurus. Baru setelah Indonesia merdeka, kawasan tersebut mulai tampak nadi kehidupannya kembali. Hanya saja penghuninya sudah tidak seperti dulu lagi, melainkan berganti ke penghuni warga pribumi maupun warga Tionghoa. Kemudian rumah-rumah di Lodji Wetan saat ini banyak beralih kepemilikan dan dihuni oleh warga keturunan Cina. Akibat beralihnya kepemilikan itu, bangunan yang bercorak kolonial yang dulu ada 150 bangunan kini hanya menyisakan 75 bangunan saja. Dari sisa tersebut, ada bangunan yang mengalami perubahan, termasuk keadaan rumah yang ditinggalkan pemiliknya, dan ada juga bangunan yang berubah fungsi tetapi masih tetap mempertahankan keaslian bangunannya. Jadi ini guys bangunannya. Vintage ya. Yuk kita lihat yuk. Ini kalau dari dekat ya guys. Sudah terbengkalai. Di dalamnya ini ada jendela-jendela pada zaman Belanda. Ukirannya juga ukiran sini ya, tapi nggak bisa masuk karena ditutup. Melestarikan Lodji Wetan dapat dilakukan dengan cara mengenalnya lebih jauh, mengunjungi secara langsung, atau juga bisa menyebarkan informasi sejarahnya ke orang lain. Jadi, kesimpulannya kita harus ikut menjaga kebersihan dari bangunan dan juga keaslian dari bangunan tersebut. Sekian dari kami dan terima kasih. Sampai jumpa di mini vlog kami selanjutnya. Dadah!